kembali saya Kak Ros. Sudah siap sedia loh. Pasti Anda semua juga sudah siap sedia di depan layar kaca Anda. Karena hari ini kita akan sama-sama untuk grup B. No Secret. Wah. Daniel di pojok sana juga sudah ready, ya kan? Kita ke pojokan dulu, pemanasan, membahas berita-berita yang hot, yang menjadi perbincangan dan highlight kita baik kita dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah. Dunia apa ini? Oh, ini beritanya diposting di dunia maya ya. Padahal mungkin terjadinya juga pasti di dunia nyata juga ya. Itu postingan kemarin tadi malam Natalie Holscher itu posting surat somasi terbuka. Ya kan terbuka. Berarti ditujukan kepada siapa? Kepada mantan ART-nya. Ini nggak bisa baca aku tulisannya. Ya, dia bilang kenapa? Karena kepada si itu yang bersangkutan itu yang merupakan mantan asisten rumah tangga atau orang pernah kerja dengan saya, dan pernyataannya dalam video yang beredar di laman itu ada ini yang membuat suami yang tidak asumsi yang tidak berdasar dan menimbulkan fitnah gitu. Membuat asumsi yang tidak berdasar dan dapat menimbulkan fitnah. Itu ya poinnya. Kalimat seperti apa sih ya? Ternyata ini mantan ART ini ada diwawancara ya. Wawancara di infotainment. Terus memang kata-katanya agak tidak jelas gitu subjek predikat objeknya. Ya sehingga ya makanya itu sebuah asumsi yang tidak berdasar dan dapat menimbulkan fitnah. Apa sih kalimatnya? Coba kita lihat yang berikut ini, dengarkan baik-baik. Memang ngomongnya nggak jelas gitu ya. Itulah makanya kalau ngomong tuh yang jelas. Kalau nggak jelas itu memang menimbulkan banyak kemudian persepsi. Ngomong jelas saja suka jadi menimbulkan asumsi-asumsi gitu kan. Memang salah yang punya asumsi sih. Tapi kalau dalam komunikasi kalau tidak sampai maknanya dengan baik, itu yang mengkomunikasikan, yang ngomong itu juga harus ikut bertanggung jawab meluruskan gitu. Ya coba maksudnya apa sih sebenarnya? Oke. Jadi intinya yang diluruskan akhirnya sama si ART itu adalah kenapa dia mengatakan hal seperti itu. Dia bilang dia mengatakan itu karena sakit hati. Apa pasal sih? Kenapa sih? Nih dia posting di Instastory-nya ya. Instastory-nya. Oke, dia bilang gini. Aku jelasin ya. Aku keluar dari Natalie itu awalnya baik-baik dan masih hubungan baik, dan setelah aku udah keluar dari dia, aku udah dapat kerjaan lain. Setelah itu dihancurkan sama Natalie dengan dia jelek-jelekin aku sama bos baru aku. Disitulah aku sakit hati dan kecewa. Kenapa dia setega itu dan kenapa aku bukan Suar? Ya, karena aku sakit hati. Terus para netizen dengerin baik-baik. Ada gak kak? Ada GK di video itu kata-kata aku bilang kalau Natalie ada cowok ketiga. Seharusnya kalian bisa dong menilai mana yang benar mana yang enggak, katanya gitu. Dan dia posting, nah ini ya, ini percakapannya dia sama Natalie. Dia bilang, oh, udah nggak bisa mbak, aku udah kasih tahu kelakuan mbak, bos juga nggak mau kalau kelakuan ART-nya buruk gitu. Terus dia ini yang sakit hati ya. Apa sih ternyata kalau Natalie juga kemudian sempat komen di Instagramnya Yasmin. Siapa Instagramnya Yasmin ya? Suaminya Aditya Sony, istrinya Aditya Sony yang baru mau akan punya baby begitu ya. Dia bilang, terus bener kan beb, hehe, dia sakit hati mungkin karena tadinya udah update status mau kerja di kamu. Untung yang kamu nggak ambil. Buat kalian juga yang nonton hati-hati memilih ART begitu ya. Jadi gitu. Jadi dia ya begitulah, mungkin ini yang membuat dia sakit hati sehingga ketika diwawancara melontarkan kalimat seperti itu yang memang tidak ada tuduhan yang jelas, cuman nggak jelas juga ngomong apa sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Ngerti nggak sih dia? Ya gitulah, itu masalah ya itulah. Oke, coba. Nah tadi yang menarik juga yang menjadi sorotan netizen ya adalah bahwa si ART itu di follow-followan sama Richa Rose. Richa Rose ini adalah yang kemarin sempat diisukan ada apalah dekat gitu ya sama, ini nggak selesai, bukannya udah cerai ya. Masih panjang ceritanya. Komentar netizen coba kita baca bunyinya. Wadai, cewek yang nyuruh lu tuh keluar mau bantu lu nggak? Udah gue DM sama lu bilang lu hanya digunakan sama dia aja. Ini komentar netizen ya. Salfok banget lihat followingnya. Jadi ini ada dugaan-dugaan netizen ini apakah sebuah konspirasi gitu ya. Ini ada apa sih sebenarnya? Perasaan waktu itu aku wawancara kayaknya gak ada apa-apa ya. Ternyata masih ada apa-apa ya lanjutannya ya. Oke, next yang berikutnya. Ya Allah Kak Natalie, pas aku ke rumah waktu itu kan aku udah pernah bilang susternya kok aneh baperan katanya gitu. Ya udah gitulah. Udah kita lanjut aja ke berita selanjutnya aja, boleh nggak? Berita selanjutnya. Ini juga yang membuat netizen baper ya. Ini netizen yang baperan. Ketika Sandra Dewi posting begini. Postingnya sebenarnya biasa aja. Tapi captionnya dong. Fat overload, dia bilang, wanita penuh lemak.
Ini yang membuat orang menjadi sakit hati dan baperan. Kalau Sandra Dewi menyebut dirinya fat overload, wanita penuh lemak, lalu yang lain itu apa? Komentar netizen coba kita baca nih. Benci orang kayak gini, nggak menghargai orang sekitar yang benar-benar mengalami fat overload. Lanjut berikutnya. Si paling princess. Lanjut berikutnya. Artis yang nggak sombong, nggak pamer-pamer harta sultan sesungguhnya konon katanya ketawa gitu. Lanjut berikutnya. Si paling humble bragging kalau kata Mak DF dulu. DF itu apa sih? Aku nggak ngerti nih istilahnya sekarang ya. Seperti biasa merendah untuk meninggi alias dipuji. Ya Allah masih ideal kok. Kamu kurus kok. Hello apa kabar? Gue timuran lemak emosi bacanya. Ya gitu, kalau namanya baper, emosi itu kita semua ya, tergantung bulannya kalau aku. Ya kalau aku bulannya itu tiap tanggal 1 sampai terakhir 30. Wah, tiap hari dong berarti. Oke lanjut, kalau teman saya yang berikut ini, mudah-mudahan dia moodnya lagi bagus ya, karena aku mau bertanya. Benar, dia udah menikah lagi, hah? Terus cowoknya itu siapa? Benarkah cowok itu sudah ada yang punya? Jadi apa sih Kalina Oktarani? Kita lihat profilnya berikut ini. Kalina Oktarani, artis kelahiran 1980 yang September lalu mencalonkan diri sebagai DPRD Kalimantan Timur, namun mendapat komentar negatif dari netizen ini dikabarkan menikah lagi untuk yang kelima kali dengan pria berinisial AS, ketua DPD partai politik yang sama dengan Kalina. 2 hari lalu, Kalina curhat di Instagram mengaku pernah mengalami toxic relationship secara verbal berupa perkataan kasar terhadap dirinya, anak, dan mendiang ibunya hingga Kalina 2 kali dirawat di rumah sakit karena GERD akibat stres. Perempuan yang pernah berpacaran dengan Ricky Wemiraza, pesinetron yang 18 tahun lebih muda ini sempat berseteru karena Ricky membuat postingan yang menyebut Kalina perempuan tidak baik, kemudian balikan namun kembali putus. Benarkah kabar pernikahan kelima Kalina hanya settingan? Dan benarkah Kalina sempat dilabrak oleh perempuan yang mengaku sebagai istri pria berinisial AS tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Ini aku langsung tanya aja ya sama orangnya ya kan. Kenapa poninya? Poni tidak akan merubah nasib, Bu. Hanya merubah wajah aja penampilannya. Iya, tadi gue udah sibuk sama poni gue. Kalina, udah tahu dong ya? Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kalina, fitnah atau fakta bahwa kamu dan pria berinisial AS itu memang memiliki hubungan spesial tapi belum menuju ke pernikahan? Fitnah atau fakta? Faktanya, gue harus jawab nih. Faktanya kita memang ada hubungan, tapi hubungan pekerjaan. Karena kan kita masih dalam satu di bawah naungan payungnya salah satu partai. Organisasi yang sama. Yang sama. Jadi dari situ kalau bilang gak ada hubungan, kita hubungannya kerjaan gitu. Ada hubungan soalnya ini kan, I accept every part of my past and let go all my guilt and shame as lesson to grow. Unconditional love to myself. Bismillah. Love K. Nah ini, terus ada yang komen di bawahnya kan, selamat ya gitu. Udah kamu hapus nih. Nih, selamat ya. Terus nge-tag si itu. Oh yang ngapus dia bukan gue. Oh yang hapus dia? Gue gak ngapus. Salam ya buat Mas ini. Siapa sih ini? Kamu tahu orang ini siapa? Nah jadi gini lah, aku Iya. harus lurusin dulu di sini kan. Orang ini pernah dekat memang dengan bapak. Yang bersangkutan, oke. Si AS ini. Dengan bapak. Nah, aku manggilnya bapak, Pak, manggilnya kan. Nah, jadi tuh aku nggak ngerti kenapa akhirnya disangkut pautkannya kalau misalnya kita sudah menikah, sudah apa. Kasarnya, kalaupun memang sudah menikah, so what? Tapi saat ini kan kita masih dalam apa hubungan yang tadi aku bilang itu, pekerjaan gitu. Sampai saat ini masih hubungan pekerjaan. So what? Kenapa kamu bilang so what? Bapak itu lajang emang? Dia udah. Udah anak dicek, bener. Udah, aku udah pernah lihat. Aku udah pernah lihat dan bukan yang aku doang yang tahu, banyak teman aku juga yang tahu, yang sampai pas aku waktu secara mendadak juga aku dibilang, "Aduh, Bapak ini mah udah apa? Makanya Bapak tuh punya banyak cuma sama satu yang nggak punya istri," digituin. Jadi banyak yang ngomong seperti itu kayak gitu. Oke. Ya udah, Terus cewek ini pernah nge-DM kamu juga? Atau ada yang nge-DM kamu, benar? ada. Bilang bahwa Bapak itu udah ada yang punya? Ada. Nah, memang Bapak nggak ngakuin ke saya karena sudah ini kan berita jadi kayak viral. jadi viral gitu kan. Saya memang pernah berdekat, tapi tidak ada pernikahan kayak yang dibilang nikah siri, yang kayak cewek itu bilang. Yang aku nggak ngerti kenapa di sini sampai ada yang namanya ke salah satu infotainment rekaman suara aku kok direkam, itu sebenarnya nggak boleh loh. Kita lagi ngobrol di telepon, kayak misalkan aku sama kamu ngobrol di telepon, terus aku rekam, terus aku sebarin, itu kan udah nggak bagus. Yang udah rekam nggak siapa boleh. sih itu? Dia tuh siapa? Si cewek itu. Si E itu. Gitu. Dan udah gitu aku nggak apa-apa, tiba-tiba disebarkan gitu. Emang Nah, kamu ngomong apa?
ngomongnya misalkan dia tanya, kamu tuh ada apa segala macam, dia nanya aku juga, aku bilang ya kita mah temenan apa segala macam, terus udah gitu, oh ya Mbak maaf ya kalau emang Mbak tuh istrinya, aku bilang gitu dong sebagai perempuan aku ngertiin perasaan Mbak, kalau misalkan emang Mbak itu istrinya Bapak, kan aku mikir waktu itu kayak gitu kan. Kenapa kamu minta maaf? Loh, aku mah orangnya sering kayak begitu, kalau misalnya salah nggak salah lebih baik daripada ribut. Oh, kamu Aku nggak mau bikin kamu bukan masalah. minta maaf karena dekat sama laki Nggak orang, ada, bukan? Jadi kamu nggak minta ada. maaf karena? Ya maaf ya Mbak, kalau misalkan memang aku salah atau karena dia punya pikiran aku tuh ada apa, seperti itu loh. Kamu kenal sama Pak AS ini udah lama? Udah lama, dikenalin sama teman aku, udah lama. Udah lama tuh berapa tahun? Dari awal tahun ini atau akhir tahun deh, pokoknya pas lah aku pisah gitulah sama yang kemarin itu, yang waktu itu mantan suami yang terakhir. Oke. Jadi itu memang udah lama kenalnya? Memang udah lama kenal. Ada hubungan pekerjaan? Ada hubungan pekerjaan. Cuma pekerjaan doang? Kerjaan benar sampai detik ini, sampai saat ini kerjaan. Sampai Jadi saat kalau ini kedepannya kalau misalkan memang saya janda dia duda, kita nggak pernah tahu. Gue nggak mau lagi bilang ini Mbak. Kayak kemarin sama yang bintang tamu yang kemarin sama aku aja kan apa ternyata aku juga pengennya kan nggak mau lah ya namanya orang tuh pada nilai aku tuh kesannya kayaknya Kalina tuh gonta-ganti padahal nggak seperti itu. Niatnya aku lempeng banget sama satu orang tapi ngatain kan enggak. Kan kamu sendiri kalau lagi off air ngatain aku. Iya. Jangan fokus banget. Iya. Udahlah, nggak usah bergantung harus cari laki-laki gitu ya. Ini udah gitu loh. Rekaman suara Kalina dan istrinya mau ditayangin. Tanya dulu sama yang punya suara, boleh nggak? Dong. Kenapa aja nggak boleh? Nah makanya ini aku nggak suka. Oh, nggak suka. Ini nggak ada izin dari aku loh yang orang itu Dia juga nggak ngerekamnya izin. juga. Oke, Sebenarnya baik. aku tuh nggak takut cuma buat apaan kayak gitu. Ya kan udah ditanya kenapa kamu minta maaf, itu kan intinya. Iya. Oke, gitu. baiklah. Feta atau fakta Kalina? Bahwa kamu dilabrak sama istri siri pria itu memang benar adanya. Ya benar ya, dia nelpon. Maaf sekali lagi dia bukan istrinya. Oh, bukan istrinya? Karena orang karena Atau bapak perempuan juga- yang mengaku-ngaku istrinya? Ya mungkin ngaku-ngaku seperti itu. Di telepon atau di DM doang? Ditelepon, pas yang ditelepon itu saya tuh istrinya begini. Oh. Ya udah sih Mbak, kalau emang benar istrinya ya kasih aja bukti sih gitu ya kan. Jangan marah-marahin saya. Oh iya betul juga ya. Saya nggak Harusnya tahu. marahin siapa dia? Harusnya marahin, marahin siapa mana aku tahu. Kalau misalkan sekarang Bapak tanya, Bapak dong, Bapak lagi dekat sama siapa? Nah, kamu gak tanya sama bapak? Pak ini siapa sih pak? Gitu. Oh tanya. Oh terus dia bilang apa? Saya bilang, Pak ini ada yang begini, gini. Akhirnya Bapak juga waktu itu kan diwawancara juga kan. Terus? Beliau diwawancara juga, dia bilang ya memang dulunya pernah ada kedekatan gitu. Tapi sudah selesai gitu. Baiklah. Nah, sekarang masalah Bapak sama siapanya, emang gua maknya kali kan yang ngurusin hidupnya Bapak. Betul juga ya. Iya kan? Ya, nanya aja sama bapaknya. Kalina, Fita atau fakta? Postingan kamu tentang KDRT dan toxic relationship itu menceritakan mantan kamu. Mantan iya. Yang mana? Nggak usah tahu yang mana. Kan banyak mantannya. Lu kan- yang mana? Ya kan mantannya banyak bener. Ya. Yang mana? Ya nggak perlu disebut siapa, kan aku nggak mau orang nggak mau menjelekan siapa-siapa. Kalau di sini kan memang gini, Berapa kali kamu mengalami toxic relationship dan KDRT? many times. Many times. Dengan orang yang sama? Nggak beda sih. Cuma kalau ini kan kebetulan kenapa aku harus speak up di sini. Sekarang kan lagi banyak yang bicara tentang KDRT kan. Sebenarnya kekerasan itu bukan hanya ada dalam rumah tangga, tapi juga ada dalam hubungan saat kamu Ya, hubungan pacaran, pertemanan pun ada loh kayak gitu kan. Iyalah, masa kan kayak Toxic ya? toxic ya. Nah, kalau yang aku rasakan kemarin itu bukan hanya toxic aja, tapi juga abusive mental aku gitu loh. Apa? Kamu merasa apa? Kayak misalkan aku tuh di-push menyatakan sesuatu yang aku tidak lakukan, atau misalkan aku dituduh seperti ini, dan juga penghinaan terhadap keluarga, penghinaan terhadap almarhum mama, penghinaan terhadap anak kandung aku kayak gitu, yang maksudnya aku tidak bisa bilang di sini seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang maksudnya aku tuh ngerasa kayaknya kenapa ya aku kok seperti ini gitu, merasa nggak harus seperti ini. Aku pikir apa aku yang salah. Aku coba introspeksi diri aku loh, bener-bener sumpah demi Allah nih aku berani ngomong. Sampai aku baca WhatsApp-nya pun mungkin aku ada salahnya, pasti aku sebagai manusia biasa juga pasti punya salah dalam hubungan ini. Tapi baca WhatsApp-nya aja aku tuh takut. Aku tuh ketakutan gitu. Gila, gue segininya di-push ya kayak gitu. Tapi balik lagi ya udahlah. Kamu merasa di-push, ada ancaman kah? Atau kamu merasa seolah-olah ada kamu terancam, atau seolah-olah ada sesuatu yang membuat kamu ancamannya itu kayak gitu loh, kayak almost every day aku tuh disalahkan terus gitu loh, disalahkan membicarakan masa lalu. Aku kan bukannya Tuhan yang bisa kita balik ke masa lalu, Mbak. Ya kan? Masa lalu is my past gitu. Past is Itu past diungkit-ungkit. gitu. Itu diungkit. Yang aku bahkan belum kenal dia atau siapapun itulah. Nah, terus
buat kita ngapain sih ngungkit masa lalu yang kita kan dari sekarang ke depan. Kayak sekarang nih, aku pengen maju, aku pengen bisa anak aku bangga sama aku. Itu loh mamah gue, itu loh ibu gue gitu. Nah, aku tuh pengen ngasih tahu bahwa yuk kita bicaranya jangan yang kemarin, tapi yang sekarang dan ke depannya. Tapi nggak bisa. Sampai aku masuk rumah sakit pun, aku dalam keadaan infus pun, itu aku diajak berantem juga ngomongin masa lalu. Itu infus sampai aku lempar, karena aku udah saking di sini tuh sakit gitu loh. Tapi akhirnya Jadi kamu berkali-kali mengalami toxic relationship, gitu. bukan dari satu orang tapi dari beberapa orang. Ya, tapi sampai akhirnya ya udahlah, aku pikir Ada apa kemudian setelah kamu melihat itu introspeksi, sikap kamu apa yang menurut kamu ini nih sikap aku harus it's time for me to make myself happy gitu loh. Jadi sekarang gini, aku sudah terlalu sering membahagiakan orang lain sampai aku lupa untuk membahagiakan Caranya diri aku gimana sendiri. salah satunya? Ya sekarang aku pikir gini, aku lebih baik memprioritaskan diri aku, anak aku. Walaupun sekarang anak aku lebih sering sama bapaknya ya. misalnya contoh perilakunya apa? Dulu gimana, sekarang gimana? Dulu tuh kayak gini, aku selalu ketakutan, kayak aku buka handphone aja dipikirnya nanti ada WhatsApp dari siapa. Terus dari itu aku tuh kayak ngobrol aja, sampai aku syuting aja nih. Kasih kita syuting sama teman kita, misal lawan jenis kita, hey apa segala macam itu aja kesannya kayak apa gitu loh. Jadi kayak aku syuting, aku tuh serba salah kayak gitu. Jadi ada rasa ketakutan. Kalau sekarang aku bisa sikap terhadap pasangan atau sikap terhadap diri yang berubah adalah terhadap diri aku sendiri, aku lebih kayak gini. Aku akan bikin diri aku bahagia dengan melakukan apapun yang menurut aku selama itu benar. selama itu benar. Selama Jadi, itu benar. Next Ya. pertanyaan. Tanya apa lagi sih? Udah ditanya semua kan? Fitnah atau fakta? Boleh nggak gue sekali-kali nanya lu? Oh enggak. Fitnah atau fakta bahwa kamu ternyata orangnya juga temperamental dalam hubungan. Fitnah Aku atau fakta ya? Gini, aku nggak bisa bilang fitnah atau aku nggak bisa bilang fakta. Di saat orang di-push Ini, terus, ada yang bilang begini. nah ini dia. Di saat orang tuh di-push terus, itu pasti akan ada limitnya. Tikus aja, semakin dia di-push ke pojok, dia akan menggigit gitu loh. Aku bukan temperamen loh. Ini siapa sih? Oh, gak jelas. Nah, Lu udah baca belum nih? Aku baca nih. ya Dulu waktu sama Gladiator ngeluh mau ke psikiater, gangguan mental lah, abusive relationship lah, gak inget jasa orang dia wait, belain. sampai situ. Oke. Sampai situ dulu. Gak inget jasa orang yang siapa yang belain. Maaf, aku nggak mau nyebut nama ya, ntar gue salah lagi. Sebagai pasangan harusnya memang bukan yang dia tuh ngebelain. Oke. Sekarang hal yang sama terjadi padahal tabiat dia yang kasar, suka main tangan. Oke, suka main tangan. Di saat aku waktu itu dia tiap hari memperlakukan aku selayaknya tidak harus dia lakukan, yang kayak tadi aku bilang, tikus pun akan menggigit kayak gitu. Jadi ini soal bentuk perlawanan kamu. Kenapa Kenapa nggak ngomong aja? Aku udah ngomong, sampai aku udah minta maaf. Atau kamu gak keluar aja dari hubungan itu? Aku udah coba keluar, tapi aku pikir gini, kayaknya aku bisa deh benerin. Kayak waktu aku kan oke. posting, kayak Andin itu kan, makanya aku izin sama Andin, boleh nggak aku share pengalaman kamu? Aku bilang gitu. Yang akhirnya dia memperbolehkan. Nah, aku kasih tahu juga pengalaman aku bahwa aku sebenarnya pengen keluar dari hubungan ini, tapi aku pikir kayak balik lagi, aku ngerasa aku sebagai pahlawan kesiangan yang bisa merubah orang, tapi ternyata merubah orang itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Ini kenapa dipasang sih di sini? Sangkanya aku ngejelekin dia loh. Ya kan cuma jelasin nih. Postingan. Fitnah atau fakta? Bahwa salah satu alasan kenapa kamu nyalek adalah 1, karena bapak itu. 2, karena ya untuk mencari pasangan juga di lingkungan yang baru. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rutin.